Wacana kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak BBM di Provinsi DKI Jakarta dikenakan pajak tiba-tiba mencuat. Aturan pengenaan pajak tersebut bahkan telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya, setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Meski aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di sebuah acara merasa kaget dengan aturan tersebut. Pramono menganggap aturan tersebut belum diputuskan dalam pemerintahannya. Seperti apa Mas? Pajak BBM bermotor yang 10%. Itu mekanismenya seperti apa ya? Itu belum diputuskan, saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kok ada berita itu, jadi belum diputuskan ya. Lantas, akankah penerapan pajak setiap pembelian BBM di Jakarta benar-benar terrealisasi? Bagaimana pula Pemprov menanggapi penolakan dari warga Jakarta atas kebijakan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Siap. Ini siap-siap atau siap gerak gitu loh. Nggak siap sebenarnya. Ya kalau ditanya ke pribadi, ya nggak siap lah. Nggak siap lah. Ini saya masih bertanya-tanya ini sebetulnya siapa sih yang dikenain pajak? Penyedia atau konsumen nih, Vi? Tapi kok udah masuk dalam perda ya tadi? Nah, tapi udah setahun yang lalu kok masih terganjal nih. Itu dia. Ya. Kita Kita akan bahas ya pemirsa, ini soal kegelisahan warga Jakarta terhadap pajak 10% yang akan diterapkan untuk pembelian BBM kendaraan bermotor. Ini sudah hadir Bang Chiko Hakim, juru bicara Gubernur Jakarta. Selamat pagi Bang Chiko. Bang Chiko pagi. Putri pagi. Sehat, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Narasumber kedua ini nggak pernah salah. Wes, Pak dosen kita ini. Namanya Pak Tru, nggak pernah Tru, salah. jadi nggak pernah salah ya. Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Tru. Selamat pagi. Pagi, Pak dosen. Sehat, Pak dosen. Sehat, pakai Ini mantul sekali. bapaknya itu, Bapaknya. yang artis itu, Rahadian itu. Oh, Iya. Reza ya. Iya. Reza. Pokoknya Bercanda terus, Put. Ada nyambungnya. Enggak, kita harus banyak bercanda Oh, ya iya Pak dong, Trubus ya. ya, aman. Karena ada tiba-tiba ujuk-ujuk program yang kemudian kok jadi kayak mengejutkan juga masyarakat gitu loh. Ada pajaknya. Kita konfirmasi langsung Betul, iya. ke pihak Balai Kota, pihak Gubernur. Bang Chiko, ini duduk perda ini di mana ini terhadap masyarakat ibu kota khususnya? Ada yang mana nih? Ini perda pemberlakuan pajak terhadap Nomor 1 tahun 2024. Nih biasa Bang Chiko suka ini dulu dia apa 1 2024 ya. Jadi kan ini pajak terkait dengan pemakaian BBM. Yes. Ya, dan memang sudah diatur udah dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, udah ada undang-undangnya terkait ini. Kemudian tapi belum diimplementasikan kan? ya, dan kemudian pajak itu diatur bisa sampai 10%. Nah ini kan terkait dengan undang-undang yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Supaya pajak itu bisa masuk, penerimaannya masuk ke daerah. Nah, terkait dengan otonomi dan lain-lain. Nah ini diketok, ya saya kasih backgroundnya dulu ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ya artinya ini bukan kebijakan yang diketok atau diputuskan di masa Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Ya karena kan udah diketok dari sebelumnya, Mas Pram dan Bang Rano ini baru 61 hari nih jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah terkait dengan itu putusannya adalah 10%. Tapi pada prinsipnya pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan bagi gubernur memberikan insentif fiskal terkait ini. Insentif fiskal itu apa sih? Ya itu tadi, bisa pajak itu kemudian sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah daerah. Nah ini yang sedang kita bicarakan karena ada aspirasi dari masyarakat melihat kondisi ekonomi dan keuangan hari-hari ini, tentunya ini akan menjadi pertimbangan. Dan ini masih belum terjadi, jadi masih bisa ada perubahan. Oke, ini pajaknya ditanggung pemerintah, tapi tujuannya tadi sempat disebutkan untuk pendapatan daerah. Jadi gimana sih Bang Chiko? Ya memang begitu, tapi kan kembali lagi karena kondisi keuangan kan kadang-kadang ini banyak terjadi di sektor manapun. Kalau kita bicara soal di pemerintah pusat misalnya, ada terkait dengan subsidi pajak untuk perumahan. Ya. Nah ini terjadi. Jadi kita kan lihat kondisi keuangan ya, masyarakat mampu nggak hari-hari ini. Tapi kembali lagi kalau kita mau fair, mau jujur ya, kadang-kadang kan memang yang namanya pajak selalu sensitif. Iya. Ya masyarakat selalu mengembalikannya ke pemerintah. Terus gue dapat apa? Iya. Nah, kalau kita mau menyampaikan
secara fair juga untuk Jakarta ini. Kenapa sih Jakarta menjadi daerah yang paling masih diminati oleh orang, ya kan? Karena apa? Karena subsidinya paling besar dalam segala hal. Kita punya KJP, KJP Plus, kita punya kartu lansia, kita punya kartu anak bahkan, ya, kita punya subsidi 15 golongan gratis untuk Trans Jakarta, bahkan Trans Jabodetabek. Jadi bahkan seluruh moda angkutan transportasi umum, ya, bukan hanya Transjakarta. Di era Mas Pram ini nanti akan ada semua 15 golongan gratis untuk semua moda, LRT, MRT, dan juga bus. Wartawan salah satunya nggak? Apa? Nah, wartawan kemarin. Nah, hal-hal seperti ini memang Jakarta ini paling generous kepada warganya, ya. Totalnya hampir 18 triliun subsidi untuk warga Jakarta dari anggaran belanja daerah itu Jakarta. Masih ya sampai hari ini, bahkan mungkin akan bertambah Mas Pram. bawah kepemimpinan Mas Pram, dan bahkan bertambah terus kan. KJP Plus aja dalam waktu beberapa hari Mas Pram memimpin, dari penerimanya 500.000 selama ini yang udah bertahun-tahun ada KJP, itu dinaikin jadi 700.000, naiknya 200.000 dalam waktu beberapa hari. Jadi itu, tapi kembali lagi terkait kita bicara soal pajak kendaraan ini, BBM ini, tentu aspirasi dan masukan masyarakat dan melihat kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat hari-hari ini, tentu akan ada penyesuaian lah terkait. Dan memang ada ruangnya untuk gubernur mengeluarkan Kepgub yang kemudian menyatakan pajak ditanggung oleh pemerintah. Gini Bang, naikin 1% aja dari 11 ke 12%, ramenya minta ampun, sampai presiden akhirnya turun tangan, kan begitu. Ya. Nah ini pemberlakuan dengan maksimal berapa tadi? 10%. Maksimalnya 10%. Ya, yang 1% aja ya Pak Trubus ya, ini agak sulit gitu. Tapi begini, kalau dari penjelasan Bang Ciko, saya sih menangkap, saya pribadi, tapi masyarakat kita bebas lah mungkin berkomentar gitu ya. Betul. Ini sepertinya untuk mengalihkan kendaraan pribadi ke kendaraan moda transportasi umum ya, karena kan ada pelunakan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga kan. Betul, tetapi kan ini intinya kita harus pahami bahwa undang-undang ini terkait pajak ini dari pusat, bukan undang-undang daerah. Ya, yang memberikan maksimal tadi 10%. Nah, tetapi memang ujungnya, bukan niatannya mungkin ya, tapi ujungnya memang akhirnya kan masyarakat bisa berpindah moda transportasi, ya, di mana karena sudah ada angka 18 triliun banyak pembangunan, ya kan, dan juga ada penggratisan untuk 15 golongan, dan banyak hal lagi untuk perbaikan jalan. Jadi penggunaan jalan, pajak yang didapat dari pajak BBM itu nantinya dipakai untuk transportasi juga, perbaikan jalan, apa-apa yang terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi di jalanan di Jakarta. Jadi kira-kira kalau misalnya pagi ini Mas Pramono Anung nonton kita, apa yang akan ditempuh oleh Mas Pram nih? Karena Mas Pram sepertinya ketika ditanya awak media kemarin kayak kaget dan seperti seakan-akan perlu kehati-hatian, saya akan kaji lagi ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal kan positif juga loh gitu loh. Ada positif, tapi kembali lagi loh kondisi keuangan, ya kan? Gimana Putri? Kalau Putri bawa mobil pribadi nggak? Enggak, kebetulan. Oh ya udah, bagus deh. Udah cocok deh. Lo bawa? Enggak, kita gratis tadi naik. Iya. Pengguna transportasi publik, mana tahu kan salah satu ini kan masukan, mungkin dicatat sama Bang Ciko ya, boleh salah satunya Bang, wartawan. Oke, saya mungkin ke Pak Tru. Pak Tru, kalau memang tujuannya tadi untuk menambah pendapatan daerah misalnya, ataupun untuk mendorong masyarakat pindah menggunakan transportasi publik. Nah, ini tepat nggak sih aturan pajak 10% ini yang diberlakukan? Apa nggak ada cara lain? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik tentu itu naik 10% ya, karena itu ada maksimal kan. Ya. Itu dampaknya terhadap ini harga BBM itu. Iya. Masalahnya di situ karena PB2KB itu sesungguhnya diberlakukan untuk semua. Memang di situ ada di pasal 22, 23, 24. Itu sebenarnya hanya untuk produsen saja. Artinya bukan konsumen yang kena, tetapi ATPM berarti ya. Tetapi kan itu merupakan komponen yang menyebabkan harga BBM itu berapa. Nah, persoalan yang kedua adalah ini yang akan diajar adalah penggunaan Pertamax CS ini yang paling diajar karena yang masih subsidi. Kalau karena itu peraturan ESDM nomor 39 masih berlaku, masih disubsidi. Nah, cuman persoalannya ini kan untuk Jakarta. Kalau Jakarta sampai memperlakukan itu, maka daerah lain pun akan mungkin bisa sama, mungkin hanya khusus di Jakarta. Maka masyarakat akan berbondong-bondong nanti nyari ke
keluar Jakarta semua untuk cari. Jadi SPBU di sekeliling Jakarta rame nanti. Rame nanti kan akan pindah ke sana semua, kan ini berlaku di sini. Karena itu menurut saya memang Nggak efektif ya berarti? iya nggak efektif karena ini kesini. Ini kondisi kebijakan ini kan sebenarnya cocok untuk kondisi ekonomi jadi kebijakannya prosiklis. Prosiklis itu kalau ekonomi lagi tumbuh, nah, itu bisa diterapkan. Cuman ini ekonomi itu lagi counter siklis, turun gitu loh. Daya beli masyarakat ini macam-macam lah, banyak PHK. Nah kalau ini diterapkan, mesti otomatis akan terus itu reaksinya dahsyat sekali. Mungkin pemerintah pusat juga akan karena pasti Jakarta berimbas dengan harga-harga bahan pokok pasti nanti naik dengan ya, harga pokok naik semua pelayanan. Tapi memang tujuannya mulia. Sebenarnya ini untuk peningkatan pelayanan publik. Ada plusnya juga sebenarnya pelayanan publik dan konteksnya juga dalam arti untuk kepentingan publik keseluruhan gitu. Karena cuman ini yang diarahkan kan sebenarnya mobil pribadi sebenarnya. Nah, ada lain adalah bahwa itu yang pasal 24 itu 5% untuk kendaraan umum naiknya. Jadi separuhnya 50% itu aturannya ke sana. Kena juga kendaraan umum. Nah, kena. Cuman ini persoalannya adalah SPBU-nya sendiri kan belum siap karena belum ada sosialisasi. Makanya gubernurnya juga kaget gitu kan. Kaget karena belum ada sosialisasi. Terus kalau mau Gubernur nggak kaget, Bang Ciko bilang nggak kaget kok. Dikaji. Oh, sedang dikaji. Kalau di media kan bahasanya kaget. Iya. Tapi SPBU-nya sendiri kan itu panturat ini kan alatnya beda. Kalau yang untuk umum sama nanti untuk pribadi beda itu nanti karena beda harga kan itu. Ya. Jadi sudah dari awal nanti kan SPBU juga harus menyiapkan semua. Berarti masalahnya di situ. Multiplier efeknya ini nggak mudah ya, Bang? Nggak mudah karena apa? Akhirnya masyarakat juga akan dalam tanda petik emosi nanti pada saat ini membeli yang harganya Pertamax itu. Sementara kan kita semua didorong untuk ke Pertamax semua. Pembatasan Pertalite, artinya Pertalite dan kawan-kawan itu kan sudah berlaku dan itu udah pakai barcode ya. Barcode udah dibatasin semuanya. Semua udah diarahkan ke ini Pertamax. Tiba-tiba Pertamax digebuk naik lagi lah, itu kan otomatis menimbulkan masyarakat akan gejolak sosialnya lebih tinggi saya rasa ini dalam situasi sekarang nih Leo. Nggak tahu kalau nanti ekonomi kita lagi booming lah mungkin ini naik. Jadi timingnya aja yang belum tepat gitu ya Pak. Terus sebetulnya di momen ekonomi kita masih goyang lah ya, tantangan global dan lain-lain. Timing belum tepat dan memang tadi nyambung ini jadi orang ke Jakarta ini sekarang kan lagi naik juga. Ini yang naik ini sekarang urbanisasi 129% kenaikannya dari tahun yang lalu. Kenaikan sekarang karena di daerah imbas lebaran kemarin tuh. Kemarin karena di daerah kan udah pekerjaan minim, banyak juga perusahaan yang di PHK, mereka pada lari ke sini, ke Jabodetabek sini. Nah ini kan menimbulkan juga persoalan yang rumit juga terkait dengan BBM itu kalau naik gitu kan. Artinya di situ bisa menimbulkan politisasi yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Wow. Ini Bang Ciko berat nih pagi ini. Oh enggak, itu dong Mas, malah justru flattering ya setelah Mas Pram dipilih lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Oh gitu ya. Jadi melihat kacamatanya dari situ, kan itu selalu positif thinking. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita banyak harapan di sini ya kan. Kita lanjut, kami akan kembali saat lagi. Jakarta banyak harapan.